Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmaniar, NPM 191. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah disusun oleh kelompok 7. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang Ferdiatna selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara, serta teman-temanku semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga video yang saya buat bermanfaat untuk kalian. Baik, untuk sekolah, yaitu di sekolah SMAN 1 Mandirancan. Tahun pelajarannya yaitu 2019-2020, mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia. Di kelas 10 semester 2 atau semester genap. Kemudian materi pokoknya yaitu isi debat dan pihak-pihak pelaksana debat. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 2 pertemuan, 4 jam pelajaran selama 45 menit. Kemudian kompetensi intinya yaitu yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari apa yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui pendekatan scientific learning, peserta didik diharapkan dapat bekerja secara mandiri dan jujur dalam menjelaskan pengertian debat, esensi, unsur-unsur, dan tata cara dalam debat. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan scientific learning, peserta didik diharapkan dapat bekerja secara mandiri dan jujur dalam menganalisis pendapat dan argumen yang disampaikan tim afirmatif, tim oposisi, dan tim netral terhadap mosi. Kemudian yang ketiga, melalui pendekatan scientific learning, peserta didik dapat bekerja secara mandiri dan jujur dalam menganalisis pendapat dan menyimpulkan hasil debat. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis isi debat meliputi permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, serta kesimpulan. Indikatornya yaitu mengidentifikasi isi debat meliputi permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, dan kesimpulan. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar yang kedua yaitu mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Indikatornya yaitu memberikan tanggapan meliputi kelebihan dan kekurangan terhadap pihak-pihak pelaku debat, kemudian melaksanakan debat, serta mengevaluasi pelaksanaan debat. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama yaitu isi debat, meliputi mosi atau topik permasalahan yang diperdebatkan, kemudian pernyataan sikap mendukung atau menolak, kemudian argumentasi untuk mendukung sikap. Kemudian pihak-pihak pelaksana debat yang pertama yaitu pihak yang mengajukan mosi atau topik permasalahan yang diperdebatkan, kemudian tim afirmatif atau yang setuju dengan mosi, tim oposisi yang tidak setuju dengan mosi, kemudian pemimpin atau wasit debat yang menjaga tata tertib, serta penonton atau juri. Kemudian metode pembelajarannya yaitu melalui pendekatan scientific learning. Model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning atau pembelajaran penemuan,
dan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau project. Kemudian media yang digunakan yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, kemudian lembar penilaian, serta buku dan modul. Medianya yaitu melalui laptop dan infocus yang menampilkan video serta untuk menampilkan slide presentasi. Kemudian sumber belajarnya berasal dari buku Siswa Bahasa Indonesia kelas 10 revisi tahun 2017 karya Suherli yang diterbitkan pada tahun 2016 di Jakarta. Pada pertemuan pertama di kegiatan pendahuluan, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Dalam pertemuan pertama, guru membahas mengenai isi debat. Guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik mengenai materi debat. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung. Kemudian guru mengingatkan kembali materi yang harus dipenuhi dengan bertanya seperti apakah ada yang tahu sebelumnya mengenai debat. Kemudian apakah ada yang pernah melihat secara langsung debat atau terlibat dalam debat. Kemudian guru menyampaikan, guru menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian guru menyampaikan materi debat melalui video atau slide presentasi yang ditampilkan proyektor dan mencoba menginterpretasikannya. Kemudian guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang materi isi debat yang tidak dipahami dari yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang telah diamati. Kemudian guru melakukan pembagian kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini dibentuk untuk membahas contoh dalam buku paket mengenai materi isi debat. Kemudian untuk bertukar informasi dengan anggota kelompok mengenai debat, kemudian mencatat semua informasi tentang materi isi debat yang telah diperoleh. Kemudian siswa mempresentasikan ulang secara lisan atau mempresentasikan materi isi debat sesuai dengan pemahamannya. Kemudian peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi isi debat. Di akhir pembelajaran, guru menyimpulkan poin-poin penting mengenai materi debat yang telah disampaikan. Kemudian bertanya kepada peserta didik mengenai hal yang belum dipahami atau guru melemparkan pertanyaan berkaitan dengan materi isi debat yang telah selesai dipelajari. Kemudian di akhir pembelajaran, guru mengecek penugasan siswa terhadap materi pembelajaran isi debat. Kemudian memberikan penilaian serta penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Pada pertemuan yang kedua, guru membahas materi mengenai pihak-pihak pelaksana debat. Dalam pertemuan kedua, guru menggunakan model serta metode serta strategi pembelajaran yang sama pada pertemuan pertama. Kemudian penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Penilaian yang digunakan teknik penilaiannya yaitu sikap serta pengetahuan. Sikap meliputi penilaian observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, serta penilaian jurnal. Kemudian teknik penilaian pengetahuan meliputi tertulis uraian atau pilihan ganda,
Kemudian tes lisan atau observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan pertanyaan. Kemudian penugasan. Teknik penilaian yang selanjutnya yaitu keterampilan, meliputi penilaian unjuk kerja. Kemudian pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedial yang diberikan pada peserta didik diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM. Remedial terdiri atas dua bagian, remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai kompetensi dasar. Kemudian pengayaan yang diberikan yaitu untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, pengayaan dapat ditagihkan atau tidak sesuai dengan kesepakatan peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.